Rocky berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Rocky masuk ke dalam truk dan menyamar sebagai pekerja KGF. Para pekerja ini tidak ada yang tahu siapa Rocky. Tony datang dan bingung melihat banyak anak buahnya yang tewas. Siapa yang berani melakukan ini semua? Tony yakin ini pasti ulah Andrew dan kawan-kawan, musuh Garuda yang ingin membunuh Garuda. Truk-truk itu sampai di KGF. Rocky baru tahu tempat ini. Selama ini Rocky tidak tahu apapun tentang KGF. Rocky tidak tahu sejarah KGF. Rocky melihat benteng yang besar di pintu masuk tambang emas KGF. Pintu itu tinggi, besar, dan tebal. Siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar. Pintu itu dilindungi oleh tangan kanan Garuda, jenderal yang kejam bernama Vanaram. Tidak ada yang bisa melawannya. Rocky melihat kekejaman di mana-mana. Setiap orang yang masuk dicap dengan besi panas di punggungnya untuk diberi tanda nomor. Semua pekerja dirantai kakinya, berjalan tanpa alas kaki di tengah panasnya terik matahari. Tidak peduli laki atau wanita, mereka diperlakukan sama. Mereka semua diperlakukan seperti binatang. Tempat ini seperti neraka. 2000 orang pekerja dijaga ketat oleh 400 orang penjaga yang kejam. Di pagi hari, untuk pertama kalinya, Rocky melihat istana kerajaan Garuda yang besar dan megah yang berada jauh dari tambang emas KGF. Rocky harus bisa ke sana untuk membunuh Garuda. Setiap hari, pekerja bekerja 12 jam. Tidak ada yang boleh melihat penjaga. Semua pekerja harus tunduk melihat ke tanah. Siapa yang melihat penjaga langsung akan ditembak di tempat. Penjaga yang paling ditakuti adalah Rungga, yang dikenal sebagai tukang jagal. Rungga membunuh siapapun yang sakit. Rocky mulai bertahan hidup dan bekerja di KGF. Rocky mulai berbaur dengan para pekerja. Rocky juga menggali informasi tentang KGF untuk mendapatkan gambaran peta KGF. Para pekerja memberitahu Rocky di mana pos-pos penjaga dan menara-menara penjaga. Rocky harus masuk ke maintenance room untuk melihat peta terowongan menuju istana Garuda. Sebelum ke terowongan, Rocky harus melewati menara yang dijaga ketat oleh penjaga. Semua gambaran peta lengkapnya ada di maintenance room, tetapi tidak ada yang boleh masuk ke maintenance room selain penjaga. Saat sesi istirahat, para pekerja sedang mencuci wajah mereka. Ada bocil yang sedang bermain bola. Tiba-tiba bola itu menggelinding melewati garis penjaga. Bocil itu mengambil bolanya. Sontak semua orang ketakutan karena bocil itu melewati garis yang dilarang. Ibunya mengejar bocil itu. Penjaga di menara tidak ragu-ragu dan langsung menembak bocil itu dan ibunya hingga tewas. Rocky marah melihat kekejaman ini, tapi Rocky tidak bisa berbuat apa-apa. Rocky dan beberapa pekerja mengubur jasad bocil dan ibunya. Rocky melihat banyak pekerja yang dibunuh di sana. Rocky melihat ribuan orang dikubur secara massal di sana. Di sana terlihat ada seorang kakek-kakek buta. Salah satu pekerja mengatakan kepada Rocky, kita harus melindungi kakek buta itu. Semua orang menyayangi sang kakek. Kakek sudah buta bertahun-tahun. Kalau sampai penjaga tahu dia buta, pasti langsung dibunuh. Dan jika ada bayi perempuan yang lahir di sini, pasti langsung dibunuh. Karena penjaga membutuhkan lelaki untuk dijadikan pekerja. Sungguh kejam kehidupan di KGF. Besok pagi, ada pekerja yang terjatuh dari tangga dan kakinya berdarah. Seketika itu Rungga langsung membawanya ke ruang bawah tanah dan membunuhnya. Di saat sesi makan, penjaga bertingkah seperti iblis. Penjaga menembakkan senjatanya ke arah pekerja untuk menakut-nakuti pekerja sehingga pekerja lari dan tidak mengambil makanan. Lalu para penjaga tertawa. Tiba-tiba penjaga melongo karena Rocky tidak lari. Rocky berdiri seorang diri di sana. Dia berani mengambil makanan itu. Sejak saat itu, Rocky dihormati oleh 2000 pekerja. Rocky mendapatkan shift bekerja di maintenance room. Dia menyelinap masuk ke dalam ruangan maintenance room untuk melihat peta terowongan. Setelah berhasil melihat peta itu, Rocky langsung keluar dan membuat salah satu truk penjaga meledak guna memberikan tanda kepada Andrew dan kawan-kawan. Andrew dan kawan-kawan senang karena Rocky berhasil masuk KGF dan masih hidup. Garuda kaget karena belum pernah terjadi ledakan seperti itu di KGF. Vanaram marah melihat ini. Vanaram yakin dalam ledakan itu adalah orang yang ingin membunuh Garuda. Garuda memerintahkan untuk mengumpulkan para pekerja di maintenance room. Garuda dikawal ketat menuju pertambangan emas. Sesampainya di tambang, Garuda mengatakan kepada para pekerja, siapa yang membuat ledakan di maintenance kemarin, mengakulah karena kalau tidak semua orang akan dibunuh.
Rocky terjepit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia mengaku, semua rencananya bisa hancur. Akhirnya ada seorang pria mengorbankan dirinya mengaku. Karena di sana ada istrinya yang sedang hamil. Dia ingin melindungi istrinya. Lelaki itu maju dan langsung ditembak di tempat hingga tewas. Garuda tidak yakin lelaki ini yang ingin membunuhnya. Lalu Garuda kembali ke istana kerajaannya. Berita terbunuhnya lelaki yang masuk maintenance ini menyebar sampai ke telinga Andrew dan kawan-kawan. Mereka menduga itu Rocky. Mereka sedih dan semakin ketakutan. Mereka mulai pupus harapan karena mereka menganggap Rocky sudah mati. Mereka berencana kabur ke luar negeri karena kalau tidak, Garuda akan membunuh mereka semua. Istri yang sedang hamil itu melahirkan bayi perempuan. Para pekerja mengambil anak itu untuk dibunuh karena kalau tidak, penjaga yang akan membunuhnya. Tapi Rocky mengambil bayi perempuan itu. Rocky melindunginya dan memberikannya kepada ibunya. Rocky semakin dihormati oleh para penjaga karena keberaniannya. Besok pagi, seperti biasa Rocky dan para pekerja berjalan ke tambang. Saat mereka berjalan, tidak sengaja kakek buta itu menabrak tong, sehingga suara tong itu terdengar para penjaga. Mereka baru sadar kakek itu buta. Rungga langsung membawa kakek itu ke ruang bawah tanah untuk disiksa terlebih dahulu. Rungga dan para penjaga terlihat tertawa menikmati penyiksaan terhadap kakek buta ini. Para penjaga membuat permainan piring. Mereka menulis namanya di atas piring. Siapa piringnya yang ditabrak kaki si kakek buta, maka dialah yang membunuh si kakek buta. Sang kakek berjalan dengan penuh ketakutan dan menabrak piring Rungga. Rungga dan para pekerja di bawah tanah main petak umpet dengan kakek buta. Mereka sedang menikmati penyiksaan itu. Rocky muak dengan ini semua. Rocky tidak bisa melihat kezoliman ini lagi. Rocky mulai bertindak. Dia mengambil palu dan langsung memukul 5 penjaga hingga terjungkal. Semua pekerja melongo melihat keberanian Rocky. Setelah menghajar ke 5 penjaga di atas, Rocky mengambil besi panas dan pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan kakek buta. Para pekerja yang lain khawatir Rocky akan mati karena ruang bawah tanah ada Rungga dan para penjaga yang kejam. Di saat Rungga dan para penjaga sedang main petak umpet, Rocky mematikan lampu di ruang bawah tanah dan menghajar mereka satu persatu. Rocky berhasil mengalahkan 23 orang penjaga di ruang bawah tanah. Rocky berhasil menyelamatkan kakek buta dan menyeret Rungga dengan rantai dan dibawa ke depan 2000 pekerja. Mereka semua kaget karena Rocky bisa lolos dari ruang bawah tanah yang dikenal menyeramkan itu. Mereka semua bersorak agar Rocky segera menghabisi Rungga. Tanpa basa-basi, Rocky langsung memukulnya dengan palu hingga tewas. Rocky menyuruh para pekerja untuk membakar 23 mayat Rungga dan anak buahnya agar Garuda tahu. Mental para pekerja sekarang menjadi kuat. Mereka mulai berani, mereka mulai bangkit. Para penjaga yang lain mengirim bantuan ke ruang bawah tanah. Tapi mereka kaget karena tidak ada seorang pun di sana. Kabar ini terdengar Virat. Virat yakin ini pasti ular Rocky, orang suruhan Andrew dan kawan-kawan. Virat memberi kabar kepada Andrew dan kawan-kawan bahwa Rocky masih hidup. Andrew dan kawan-kawan kaget. Garuda dan seluruh pasukannya bergegas ke tambang mencari Rocky. Garuda marah. Garuda mengerahkan semua pasukannya untuk mencari Rocky dan akan membakar 2000 pekerja secara massal karena sudah membakar 23 anak buahnya. Virat bingung. Virat harus berbuat sesuatu agar Garuda tidak mengerahkan pasukannya. Virat harus mengalihkan perhatian Garuda. Tanpa berpikir panjang, Virat langsung membunuh ayahnya sendiri, Suryavardhan. Bel di istana kerajaan berbunyi, tanda Suryavardhan meninggal dunia. Garuda batal mengirim pasukan mencari Rocky karena fokus melakukan ritual kematian ayahnya nanti malam. Garuda akan menyembelih 3 orang pekerja sebagai tumbal kematian ayahnya. Garuda dijaga ketat, ratusan penjaga bersenjata lengkap. Penembak jitu bersiap dari segala sisi untuk melindungi Garuda. Kemudian Rocky memutus pasukan listrik di KGF sehingga semua lampu padam. Rocky menyelinap masuk ke terowongan dan berjalan menuju istana kerajaan Garuda. Vanaram sebagai jenderal besar berjaga ketat di tambang emas menjaga Garuda dari Rocky. Dia juga menelusuri istana kerajaan Garuda untuk mengecek keamanan di sana. Vanaram masih bingung dengan rencana Rocky. Di mana Rocky? Apa yang akan dia lakukan untuk membunuh Garuda?
Garuda sedang melakukan ritual di kolam depan 2000 pekerja untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Garuda mengambil pedang. Tumbal pertama maju. Dia dicelupkan ke dalam air. Lalu Garuda langsung memotong kepalanya. Tumbal kedua maju. Dia dicelupkan ke dalam air. Lalu Garuda memotong kepalanya. Semua pasukannya bersorak mengagungkan kehebatan Garuda. 2000 pekerja semakin takut dengan Garuda. Di saat Vanaram memeriksa istana kerajaan Garuda, Vanaram baru sadar Rocky lewat terowongan bukan untuk ke istana, tapi ke kolam tempat Garuda melakukan ritual. Vanaram panik dan menyuruh seluruh pasukan yang di kolam melindungi Garuda. Tumbal ketiga maju, dia dicelupkan ke dalam air. Tiba-tiba tumbal ketiga itu menghilang di dalam air. Ternyata dia adalah Rocky. Rocky dengan sigap mengambil pedang Garuda dan langsung menebas kepala Garuda. Rocky membunuh Garuda di depan 400 penjaga dan 2000 pekerja. Sontak 400 pasukan Garuda gemetar ketakutan melihat keberanian Rocky. Sedangkan 2000 pekerja berdiri dengan gagah berani dan menjadi pasukan berani mati sang raja baru, Rocky. Powerful people come from powerful places. Habis. Apa pesan dari film ini? Aneh mengutip dari pesan ibunya Rocky saat Rocky masih kecil. Nak, jika ada yang menindasmu, datangi mereka sendirian. Jika kau mendatangi mereka ramai-ramai, mungkin kau akan menang dalam pertarungan. Tapi jika kau mendatangi mereka sendirian, orang-orang akan berdiri di belakangmu. Kau akan jadi pemimpin mereka. Kau akan jadi penguasa dunia. Salam Rocky Bye. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.